إن الشمس والقمر إذا رأى أحدهما من عظمة الله شيئا حاد عن مجراه فانكسف. إن الشمس sak temene srengenge Inna syamsa sak temene srengenge wal qamara lan rembulan idza ra'a iku idza ra'a menalikane ningali apa ahaduhuma salah suwijine asyamsa wal qamar ningali min azamatillahi saking keagungane Allah taala maha luhur sapa Allah syai'an ing suwiji-suwiji kang sekedhik syai'an ing suwiji-suwiji kang sekedhik syai'an dak situng-situng siskone hada moko nyimpang apa ahaduhuma an majrahu saking gon lumakune ahad an majrahu saking gon lumakune ahad kenangan aja lenah gon lumakune ahad an majrahu saking gon lumakune ahad fangkasafah moko gerhono maka fangkasafah moko gerhono apa ahad Ibnu Najjar an Anasin wa mazalahu bis sahih. Ini juga menunjukkan hadis setelahnya bahwa matahari dan bulan itu adalah makhluk Allah, makhluk yang lemah, tidak pantas untuk disembah. Nyatanya kelak di hari kiamat matahari dan bulan itu ketika dipadamkan oleh Allah sebelum dilemparkan ke dalam api neraka, matahari dan bulan tidak mampu menolak ketika Allah memadamkan dan menghilangkan cahaya daripada matahari dan bulan. Seandainya Tuhan la dafa'a an nafsihima ma yughayyiruhuma. Gerhana itu kan perubahan, yang semula bersinar terang, tampak dengan cahayanya yang jelas menyinari alam semesta. Ketika gerhana maka cahaya itu menghilang, baik separuh atau semuanya. Berarti kan ada perubahan. Jadi gerhana itu adalah sebuah perubahan fenomena dari matahari yang tampak bersinar terang lalu kemudian menjadi gelap. Nah, bagaimana mungkin Tuhan itu berubah? Ini secara akal. Jadi ini adalah merupakan bukti bahwa matahari dan bulan itu makhluk Allah bagi para penyembahnya, supaya mereka berpikir bahwa matahari dan bulan yang kalian sembah itu sejatinya bukan Tuhan. Kenapa? Karena ketika gerhana atau ketika ada perubahan dari sebelum gerhana ke gerhana, itu menunjukkan bahwa matahari dan bulan itu makhluk, karena Tuhan itu tidak akan berubah. Allah itu tidak berubah, dari dulu sampai sekarang tidak berubah sifatnya, tidak ada yang berubah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau matahari dan makhluk dan bulan itu adalah Tuhan yang pantas disembah, mestinya tidak berubah, tidak pernah kemudian cahayanya hilang.
dari terang menjadi gelap. Bagaimana Tuhan itu bisa berubah? Jadi ini supaya apa? Supaya para penyembah matahari dan bulan itu mau berpikir bahwa matahari yang kalian sembah itu adalah bukan Tuhan. Nyatanya matahari tidak mampu menolak ketika apa? Ketika gerhana. Di dunia dia tidak mampu menolak gerhananya, di akhirat kelak tidak mampu ketika dipadamkan oleh Allah dan dilempar ke dalam api neraka. Maka matahari dan bulan di dunia lemah, di akhirat tambah lemah. Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang lemah? Mestinya Tuhan itu adalah yang bersifat atau yang memiliki sifat kuat, maha mendengar, maha melihat. Ya. Matahari tidak maha, tidak punya maha. Kenapa? Karena dia ketika gerhana cahayanya redup dan menghilang, bukan maha bercahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, di hadis ini dijelaskan bahwa atau tentang kelemahan dari matahari dan bulan. Itu yang pertama adalah bulan dan matahari tidak mampu menolak gerhananya sendiri di dunia, dan kelak di akhirat dia tidak mampu menolak ketika cahayanya itu dipadamkan oleh Allah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, kelemahan dari matahari dan bulan sehingga tidak pantas untuk disembah. Walaupun cahayanya begitu tampak jelas mampu menyinari alam semesta, dia tetap makhluk Allah yang lemah, bukan Tuhan, bukan yang pantas untuk disembah. Yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syamsa wal qamar idza ra'a ahaduhuma min azamatillahi syai'an. Jadi katakan matahari dan bulan ketika ia melihat, idza ra'a ahaduhuma, ketika matahari dan bulan itu melihat, berarti kata ra'a, matahari dan bulan keduanya memiliki penglihatan. Tidak mungkin Nabi mengatakan idza ra'a ketika matahari dan bulan melihat dan tidak punya penglihatan. Dari ini berarti matahari dan bulan itu Allah ciptakan penglihatan pada keduanya. Entah mata yang dibuat untuk melihat matahari dan bulan itu hakikatan atau majas. Sama halnya seperti batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad dia melihat, mampu menyaksikan setiap hamba yang mendekat dan mencium daripada batu Hajar Aswad. Kelak Hajar Aswad, batu itu akan bersaksi di hadapan Allah siapa saja daripada makhluk yang datang kepadanya dan mencium Hajar Aswad. Begitu juga matahari dan bulan, makhluk tapi Allah memberikan kemampuan untuk melihat. Idza ra'a, melihat min azamatillahi syai'an, ketika di atas matahari dan bulan dari terbit lalu kemudian tenggelam di ufuk barat, terbit lagi, tenggelam di ufuk barat, terbit lagi, tenggelam di ufuk barat. Ketika ia melihat syai'an itu lafadznya nakirah. Ini menunjukkan bahwa syai'an itu sesuatu yang sangat-sangat sedikit. Min azamatillah, daripada tanda kebesaran Allah yang ada di langit. Di bumi ada tanda kebesaran Allah, di langit juga ada tanda kebesaran Allah. Nah, ketika matahari dan bulan dia melihat sedikit, syai'an itu litaklil, ay qalilan jiddan, sedikit daripada kebesaran Allah yang ada di langit, sedikit saja Allah tampakkan kepada matahari dan bulan tentang kekuasaan Allah, tentang keagungan Allah. Hadah,
maka matahari dan bulan nyingker, nyimpang, dia menjauh, tidak mampu, tidak berani mendekat kepada apa yang menjadi tanda keagungan dan kebesaran Allah yang ada di langit. Hadah, nyimpang, menjauh, dia tidak berani. An majrahu, dia menjauh dari tempat apa? Majrah, tempat lalu lintas, tempat jalan, nyimpang. Itu matahari dan bulan ketika apa? Ketika melihat sedikit daripada keagungan dan kekuasaan Allah yang ada di atas langit. Syai'an qalilan jiddan. Dan ini menunjukkan kelemahan matahari dan bulan. Ketika melihat keagungan Allah, dia menjauh. Dia tidak mampu tetap berada di jalannya. Ini menunjukkan bahwa matahari itu bukan Tuhan, dia makhluk, dia lemah. Kenapa? Karena hanya melihat sedikit dari keagungan Allah di langit, dia menjauh, dia tidak berani tetap berada di tempatnya, di jalannya, di majronya. Hadaan majrah ay mala wa adala an jihati jaryihi fangkasafa, lalu kemudian dia mengalami gerhana, baik matahari ataupun bulan. Cahayanya mulai redup sedikit demi sedikit, lalu kemudian menghilang secara keseluruhan atau separuh daripada matahari, cahaya matahari dan bulan. Li syiddati ma ghalaba alaihima minal jalal. Kenapa cahayanya redup? Karena syiddati ma ghalaba alaihima minal jalal, karena begitu dahsyatnya daripada keagungan Allah. Jadi matahari dia gerhana, cahayanya itu redup dan menghilang, itu karena melihat sedikit dari kekuasaan Allah, keagungan Allah yang ada di langit. Dia kalah dengan keagungan Allah sehingga cahayanya redup dan menghilang, padam. Syiddati ma ghalaba alaihima minal jalal. Padahal itu hanya sedikit yang Allah tampakkan daripada kekuasaannya dan keagungannya di langit. Matahari dan bulan tidak mampu tetap berada di jalannya. Dia mala wa adala an jihati jaryihi. Dia menjauh karena melihat sedikit daripada keagungan dan kekuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan makhluk yang lemah. Bagaimanapun terangnya pancaran cahaya yang dipantulkan daripada matahari dan bulan, keduanya tetap makhluk Allah yang lemah. Jangan jadikan ia sebagai sesembahan, tetaplah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, adanya gerhana untuk apa? Untuk takhwif, untuk memberikan peringatan kepada manusia agar manusia itu takut akan kebesaran, kekuasaan, janji, ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, matahari dan bulan yang begitu besar, Allah mampu menghilangkan dan memadamkan cahayanya. Dan Allah lemparkan kelak ke dalam api neraka. Di dunia dia tidak mampu menolak daripada gerhananya, dan ketika melihat sedikit daripada keagungan dan kekuasaan Allah di langit, dia menjauh, dia tidak mampu tetap berada di jalannya. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa matahari dan bulan itu adalah makhluk yang lemah. Iqadhuha waliyaran nas unmu dzajal qiyamah. Jadi gerhana ini sebuah unmu dzajal qiyamah, contoh kecil daripada kiamat. Itu unmu dzajal qiyamah. Liyaran nas unmu dzajal qiyamah. Allah tampakkan sedikit contoh atau contoh kecil daripada kiamat. Bagaimana matahari itu bisa redup, bisa padam, bisa hilang cahayanya. Itu contoh kecil daripada kiamat.
Kelak di hari kiamat benikun cuman peteng tapi ancor kabeh abolik kabeh. Itu unmudzajal kiamah, sedikit contoh kecil daripada kiamat, fenomena gerhana bulan dan matahari. Tapi kita terkadang tatkala melihat perubahan daripada matahari dan bulan, dari terang menjadi gelap, dari bercahaya menjadi redup, tidak mampu menyadarkan hati dan pikiran kita, tidak mampu membuat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu membuat kita memperbanyak daripada bekal kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran apapun fenomena yang ada di dunia, jadikan ia sebagai pelajaran untuk terus meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.